Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat sekalian, saya di sini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Umar Alikmal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri. Bapak guru hebat, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menanggapi perbedaan individu di antara siswa dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memaksimalkan potensi setiap siswa dengan menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini melibatkan adaptasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar setiap siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Lalu, bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Menurut saya, ada 6 cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Bapak guru hebat sekalian, yang pertama adalah mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa. Melakukan asesmen di awal untuk mengidentifikasi kemampuan minat dan gaya belajar siswa. Melakukan observasi dan refleksi terus-menerus untuk memahami perkembangan dan perubahan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah mengadaptasi konten. Menyediakan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk, seperti teks, video, audio, maupun visual, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Menyediakan pilihan tingkat kesulitan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga adalah mengadaptasi proses. Dalam mengadaptasi proses, menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis proyek. Mengizinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memberikan dukungan tambahan bagi yang membutuhkan, dan tantangan bagi yang lebih maju. Bapak guru hebat sekalian, yang keempat adalah mengadaptasi produk. Memberikan pilihan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti esai, presentasi, proyek kreatif, atau ujian. Mendorong siswa untuk mengeksplorasi dan menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Yang kelima adalah mengadaptasi lingkungan belajar. Menciptakan lingkungan kelas yang fleksibel dengan berbagai pengaturan tempat duduk dan juga area kerja, memberikan akses ke sumber daya tambahan seperti buku, alat peraga, dan berbagai macam alat peraga. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan mencapai hasil belajar optimal? Pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada pengakuan dan penyesuaian terhadap perbedaan individual di antara siswa. Pendekatan ini berusaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa, yang pada gilirannya membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Pengenalan dan pemenuhan perbedaan individu. Kemampuan. Dengan mengenali bahwa siswa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, pembelajaran berdiferensiasi menyediakan tugas dan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa, sehingga mereka tidak merasa terlalu tertekan atau terlalu mudah minat. Dengan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan minat siswa, guru dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Gaya belajar. Dengan menyediakan berbagai metode pengajaran visual, auditory, kinestetik, guru dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua, penyesuaian dalam pembelajaran. Berbagai metode pengajaran menggunakan berbagai strategi seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran mandiri, sehingga siswa dapat belajar dengan cara paling sesuai dengan mereka. Kecepatan belajar memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri, memberikan waktu tambahan bagi yang membutuhkan,
dan tantangan yang lebih untuk yang cepat. Dan yang ketiga, penyesuaian dalam produk pembelajaran. Pemilihan dalam penilaian, memberikan siswa berbagai cara untuk menunjukkan pemahaman mereka, seperti melalui proyek, presentasi, atau ujian, sehingga mereka dapat mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang paling sesuai dengan kekuatan mereka. Umpan balik yang spesifik, memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik, membantu siswa memahami kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan, sehingga mereka akan dapat terus berkembang. Bapak guru hebat sekalian, berikut adalah kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Program pendidikan guru penggerak adalah program yang komprehensif, dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam berbagai aspek penting pendidikan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ini berkaitan dengan modul lain dalam program ini. 1. Kepemimpinan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi sejalan dengan prinsip kepemimpinan pembelajaran, di mana guru diharapkan menjadi pemimpin dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keberagaman. Modul tentang kepemimpinan pembelajaran dapat mengajarkan guru cara memimpin dengan pendekatan yang memfasilitasi diferensiasi dan inovasi dalam pengajaran. Yang kedua, pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Modul ini berkaitan erat dengan pengembangan kurikulum, di mana guru perlu merancang kurikulum yang fleksibel dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kemampuan guru untuk mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum yang beragam dan responsif tentang kebutuhan siswa. Yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Penilaian yang adil dan komprehensif adalah bagian penting dari pembelajaran berdiferensiasi. Modul ini yaitu modul untuk penilaian dan evaluasi mengajarkan guru cara melakukan asesmen formatif dan sumatif yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Umpan balik yang spesifik dan konstruktif adalah elemen kunci dalam membantu siswa memahami dan mengembangkan potensi mereka. Dan yang terakhir adalah pengembangan profesional berkelanjutan. Guru diharapkan terus mengembangkan kompetensi mereka dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Modul tentang pengembangan profesional berkelanjutan menekankan pentingnya pembelajaran terus-menerus dan adaptasi terhadap praktik terbaik dan terbaru. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan komitmen guru untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang berkembang. Dengan memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat lebih efektif dan memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Keterkaitan antara modul ini dengan modul lain dan dalam program guru penggerak memastikan bahwa guru memiliki pemahaman dan keterampilan yang komprehensif untuk menjadi penggerak perubahan positif dalam pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.